adik saya menyelamatkan anak-anak untuk saat ini. Maksudnya gini loh, selesaikan dulu permasalahan kamu. Babak baru perseteruan antara Inara Rusli dan Virgon kini memasuki titik paling krusial. Saat ketiga buah hati mereka diboyong keluar dari rumah, benarkah ini sebuah pelarian ataukah misi penyelamatan? Inara Rusli secara mengejutkan menyambangi Komnas Anak. Apa yang sebenarnya ingin ia kejar? Apakah hak asuh kini menjadi taruhan terakhir di tengah kasus hukum yang kian menjepit posisinya? Namun, manuver Inara ini justru memicu reaksi keras dari sang kakak ipar, Feby Karol. Mengapa Feby secara terang-terangan mempertanyakan tujuan Inara ke Komnas Anak? Benarkah ada rahasia di balik alasan Virgon membawa anak-anak mereka yang diklaim sebagai upaya untuk menyelamatkan mental sang buah hati dari situasi yang kian carut-marut? Dan seperti apa pula, di tengah tudingan miring muncul sebuah fakta hangat yang kontras, di mana Virgon tampak memberikan hadiah ulang tahun anak keduanya berupa motor Harley Mini. Apa makna di balik hadiah motor kecil dari Virgon untuk sang putra? Apakah kedekatan emosional ayah dan anak ini murni tak terekayasa, ataukah ini strategi untuk membuktikan siapa yang lebih layak memegang kendali pengasuhan? Akankah Inara berhasil merebut kembali sang buah hati, atau justru dari rekaman CCTV yang ada di tangan penyidik itu akan membalikkan keadaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, babak baru perseteruan antara Inara Rusli dan Virgon kembali memanas. Sejak 3 buah hati mereka diboyong keluar dari rumah Inara, menyusul kasus hukum yang menyeret sang mantan istri, Inara Rusli memang mengambil langkah mengejutkan. Di mana pada 20 Januari 2026 lalu, Inara terpantau mendatangi Komnas Anak untuk berdiskusi mendalam terkait hak asuh ketiga anaknya. Menanggapi manuver tersebut, Feby Karol selaku kakak Virgon akhirnya buka suara. Meski menganggap aduan Inara adalah hal sah-sah saja, Feby secara terbuka mempertanyakan tujuan Inara menyambangi Komnas Anak, mengingat Virgon adalah ayah kandung yang juga memiliki hak penuh atas darah dagingnya sendiri. Oh iya, aku juga ada dengar dan lihat berita ya. Jadi gini Om, terkait laporan itu nggak masalah, sah-sah aja. Dia mau lapor, silakan lapor. Sebagai warga negara yang baik, kita akan korporatif. Kalau dipanggil, dimintai keterangan ataupun apapun, adik aku akan datang. Ya intinya gini loh, di luar sana kok dia laporin seolah-olah kayak ambil secara paksa gitu ya. Kan itu orang tuanya, kan itu ayahnya, kan itu tidak dibawa keluar dari Jabodetabek gitu loh. Jadi pengambilan yang seperti apa gitu loh. Selain itu, Feby Karol juga menegaskan bahwa tindakan Virgon membawa anak-anak mereka adalah upaya untuk menyelamatkan mental sang buah hati dari situasi yang tengah carut-marut. Menurut pandangannya, Inara seharusnya fokus terlebih dahulu menyelesaikan urusan hukum dan pribadinya sebelum meributkan pola asuh. Feby pun menekankan bahwa urusan anak sejatinya bisa dibicarakan secara kekeluargaan tanpa harus saling lapor, meski ia mempersilakan jika Inara tetap bersikeras membawa masalah ini ke jalur yang lebih serius. Intinya kan adik saya menyelamatkan anak-anak untuk saat ini. Maksudnya gini loh, selesaikan dulu permasalahan kamu, permasalahan dia yang lagi
terkait itulah ya, masalah itu selesain dulu, fokus di situ. Nanti kalau udah selesai, sebenarnya kan bisa dibicarain dengan baik-baik. Tapi kalau pihak sana tidak mau berdiskusi ataupun duduk bareng secara baik-baik, maunya jalur hukum ya silakan aja, nggak masalah. Ya silakan lapor tinggal lapor. Sebagai warga negara yang baik ya lapor, ya kita datang, ya kita juga kan bisa lapor lagi juga. Kan artinya gitu. Ya silakan aja sih, nggak usah kebanyakan kebanyakan cacicu deh gitu. Kalau aku sih ya, jadi jatuhnya kebanyakan ngomong, kebanyakan sini jadi kesana jadi kesini ya, menurut aku gitu sih. Fokus aja dulu sama hal yang lagi rame ini gitu. Anak-anak aman banget, bahkan keadaannya lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Ya lebih baik tuh artinya anak-anak bisa ceria gitu kan. Mau apa aja sama dedinya tahu sendiri. Dedinya kan sayang banget ya sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya minta apa tuh selalu diturutin sama dedinya tuh. Luar biasa. Kedekatan ayah dan anak di balik sorot kamera, di tengah tudingan miring, Feby justru mengungkap sisi hangat hubungan Virgon dengan anak-anaknya. Salah satu momen yang diceritakan adalah saat Virgon memberikan hadiah motor kecil yang disambut antusias oleh sang buah hati. Menurut Feby, anak-anak merasa sangat nyaman dan terlindungi setiap kali bersama ayahnya, sebuah kedekatan emosional yang ia klaim tidak bisa dipaksakan, apalagi direkayasa. Oh iya, kemarin kan anaknya yang nomor 2 ulang tahun. Nah, itu kan anak kesayangannya Virgon. Ya lucu aja sih. Dia kasih motor Harley Mini tapi custom ya. Karena namanya anak kecil, jadi itu motornya persis banget motornya Virgon. Dan itu tapi listrik. Nah, kembar deh, dia dikembar-kembarin. Ya mungkin nanti kalau misalnya lagi santai, kayak bisa jadinya bawa, anaknya bawa, buat lucu-lucuan aja sih intinya. Bentuk dia sayang sama anak tuh. Ini surprise. Jadi memang bapaknya ini nih, bapaknya kan lucu ya. Saya anaknya tuh yang nomor 2 ini memang kedekatannya luar biasa sama bapaknya. Jadi ya mungkin supaya nanti kalau anak yang ketiga ulang tahun mungkin dihadiahin yang sama tapi bentuknya Harley yang berbeda. Jadi yang ada Harley kan ada 2. Nah jadi yang anak yang ini Harley-nya yang model satu lagi. Nanti kalau anaknya yang satu lagi ulang tahun, Harley-nya yang satu lagi yang hitam gitu. Sehat, anak-anak sehat. Kemarin juga bareng-bareng. Ya intinya aku sih bantu untuk anak-anak tuh lebih happy gitu, lebih punya waktu yang banyak sama dedinya yang bisa happy lah, bahagia gitu. Kan itu ditutup, dibungkus, terus tiba-tiba serak dibuka. Ya dia seneng banget. Terus ya udah dicoba-coba, tapi kemarin karena motornya belum bisa jalan, jadi ya nunggu seminggu karena kan harus listriknya itu ya. Ya gitu. Ya jadi bentuk fisiknya aja dulu dia seneng seminggu, sekarang udah. Ulang tahun yang ke-7. Fetli ulang tahun yang ke-7. Iya, anaknya happy, anaknya bahagia, senang banget bisa kumpul walaupun nggak keseluruhan keluarga besar ya, tapi keluarga inti aku kumpul gitu. Ya lebih ke kita makan-makan gitu kan, ya terus santai-santai aja sih, nggak ada yang perayaan yang gimana banget, makan-makan keluarga aja, potong cake, berdoa gitu aja sih. Intinya gini, anak-anak bertumbuh dan hari-hari ya anak-anak belum boleh untuk ditaruh di hal-hal seperti ini. Jadi kita lebih menjaga mentalnya. Intinya anak-anak harus happy aja, sehat, nggak sakit, happy. Terus makan juga aku awasin kan, kayak ada pengasuh, udah ini kebutuhan gizi apa segala macam sekolahnya. Intinya aku yang mana yang memang tugas aku bisa jagain, aku bisa kontrol, bantu, itu aku lakuin. Untuk selebihnya yang bukan kapasitas aku untuk aku gimana ya aku nggak, paling aku mantau-mantau aja sih. Belum waktunya. Jadi kalau nanti udah waktunya biarkan orang tuanya yang menjelaskan. Mudah-mudahan kedepannya
bisa tetap bahagia. Artinya gini loh, dengan siapapun nanti, anak-anak, hak asuhnya, selama itu yang terbaik gitu ya, dan tetap mendapatkan hak dan akses, artinya salah satu pihak tidak dipersulit gitu loh untuk ngurus ataupun untuk bisa bareng-bareng gitu, aku nggak masalah sih gitu. Dan adik aku juga nggak masalah sih. Jadi lebih ke anaknya nyamannya di mana nih? Aja adik aku, sekali lagi adik aku tidak pernah menghalangi atau mengambil untuk menguasai, tidak. Dan terkait kasus Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, Feby Karol memilih untuk membatasi komentar terkait sosok Inara secara personal karena merasa bukan kapasitasnya. Namun, sebagai tante yang turut mengasuh Starla dan adik-adiknya, ia memberikan penegasan kuat bahwa adiknya, Virgon, tidak pernah sekalipun menghalangi atau membatasi Inara untuk bertemu dengan anak-anaknya. Baginya, pintu komunikasi selalu terbuka jika tujuannya demi kebaikan sang buah hati. Aku nggak mau bahas tentang dia yang terlalu jauh karena aku nggak mau ikut-ikutan drama ya. Karena ini bukan kapasitas aku untuk bicara, dan aku tahu mana yang memang bagian aku dan mana yang di luar aku nggak mau ikut campur gitu loh. Kalau untuk masalah kasusnya itu urusan dia, aku nggak mau tahu dan nggak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Tapi kalau anak-anak, karena memang anak-anak ada di situ dan itu keponakan aku, oke, fine, nggak masalah. Usai pihak Virgon menepis tudingan terkait pembatasan akses pertemuan anak terhadap Inara Rusli, fokus kini beralih pada proses penyidikan atas laporan yang dilayangkan Inara. Terbaru, kuasa hukum dari saksi kunci terpantau menjalani pemeriksaan intensif terkait barang bukti berupa rekaman CCTV di kediaman Inara. Lantas, fakta baru apa yang coba digali oleh penyidik? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, misteri rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli kini mulai menemui titik terang. Kuasa hukum dari saksi kunci Agung Eko Marianto yang juga merupakan sopir Inara Rusli akhirnya menjalani pemeriksaan intensif. Sang pengacara membenarkan bahwa kliennya lah orang pertama yang mengambil rekaman tersebut. Namun, tindakan itu diklaim bukan tanpa alasan, berawal dari suara aneh yang terdengar dari lantai 3 rumah Inara. Agung beserta beberapa orang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pihak kuasa hukum pun menegaskan bahwa tidak ada niat jahat atau motif tersembunyi di balik pengambilan bukti visual tersebut. Jadi agenda hari ini kita ada pemeriksaan saksi. Saksinya atas nama Agung Eko Marianto. Dia saksi dalam laporan Inara. Untuk hari ini untuk saksinya 1 orang. Kami selaku kuasa hukum ada 5 orang. Yang hadir hari ini ada 4 orang. Untuk pertanyaan tadi sudah ditanyakan dari penyidik, sudah ada 14 pertanyaan dan kemungkinan masih ada beberapa pertanyaan, dan ya kami belum bisa tahu kira-kira selesai jam berapa. Agung ini adalah supir Inara. Dia bekerja sudah kira-kira 4 tahun. Ya, sekarang masih menjadi supir Inara, tapi dia itu digaji oleh Virgon. Kalau terkait pemberian CCTV, sejauh ini pernyataan dari pemeriksaan saksi tidak ada penyerahan ke Virgon sejauh ini. Dan terkait dengan penyerahan ke Mawar itu sampai dengan saat ini pertanyaan yang pasti. Terkait dengan itu ya Agung dapatkan itu pertama. Ya. Gimana cara dia mendapatkannya itu, Bang? Kalau betul, Bang? Kalau terkait dengan itu belum clear di atas, jadi nanti kami akan sampaikan. Kalau secara motif pertama tidak ada niat jahat
Cuma memang dalam kejadian pada saat itu, tanggal tersebut ada dugaan ada orang asing yang berada di rumah itu mendengar suara aneh di lantai 3, makanya mereka memeriksa, dan itu atas dasar diskusi antara beberapa orang, pertama dari saya sendiri, ini A, kemudian ada dari Y, dan ada dari PA. Jadi pada sehari sebelum pengambilan CCTV itu ada yang tinggal di rumah itu kan ada Y, itu ART. ART ini menginformasikan kepada pihak A, saksi, bahwa semalam ada suara seorang laki-laki dan ada suara-suara aneh. Kira-kira seperti itu. Dengan suara aneh itu kami tidak bisa sampaikan karena memang di kesaksian juga tidak ada informasi yang lebih lanjut terkait. Di tengah simpang siur isu yang beredar, pihak Agung Eko Marianto dengan tegas menepis tudingan miring yang menyebut dirinya adalah orang suruhan Virgon. Sang kuasa hukum mengklarifikasi bahwa pengambilan CCTV tersebut murni atas inisiatif dan situasi di lapangan, bukan atas instruksi atau perintah dari pihak manapun, termasuk sang musisi. Penegasan ini seolah menjadi serangan balik bagi pihak-pihak yang mencoba menyeret nama Virgon lebih jauh ke dalam pusaran konspirasi pengambilan bukti di kediaman Inara. Agung tidak pernah sejauh ini disuruh atau dapat instruksi dari pihak manapun, termasuk Virgon. Meninggalkan polemik Inara Rusli, lantas bagaimanakah kelanjutan upaya damai yang tengah diperjuangkan Insanul Fahmi demi kembali ke pelukan istri sahnya Mawa? Di tengah aksi postingan foto sang anak yang kembali mencuat, benarkah hal itu murni atas keinginan hatinya sendiri tanpa arahan dari pihak manapun? Dan sejauh mana usaha Insanul dalam mengetuk pintu maaf Mawa setelah sebelumnya sempat terhalang komunikasi yang terputus? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah sorotan tajam, pihak kuasa hukum Insanul Fahmi akhirnya buka suara terkait alasan kliennya mengunggah kembali momen kebersamaan dengan sang istri sah, Wardatina Mawa, dan buah hati mereka. Tommy, sang kuasa hukum, menegaskan bahwa postingan tersebut murni inisiatif pribadi Insanul sebagai bentuk penyesalan dan upaya tulus untuk memohon maaf tanpa ada arahan dari pihak manapun. Meski sebelumnya akses komunikasi sempat tertutup rapat karena diblokir, kini titik terang mulai muncul seiring dibukanya kembali jalur komunikasi dengan pihak Mawa. Insanul pun kini tengah menanti dengan penuh harap sebuah pertemuan keluarga yang rencananya akan digelar usai sang istri kembali dari Tanah Suci demi memperjuangkan nasib rumah tangga sekaligus kerinduannya untuk bertemu sang anak. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka, karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah. Dia pengen, sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun melihat lagi di IG-nya dia atau di mana. Itu kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dimasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul yang perlu kita
lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya Mawa itu masih istri dia sah gitu kan. Dia juga ngakuin kesalahannya, tapi balik lagi semua itu kan bagaimana Mawa. Kalau Mawa nggak mau memaafkan, itu terserah juga kan, haknya dia gitu. Iya, saya kaget juga. Saya tahunya itu pas di media sosial ada postingan di story-nya Insanul. Nah, itu juga saya juga kaget. Ada foto, video dan videonya Mawa dengan Insanul dan anaknya. Itu saya juga kaget, dan saya sempat tanyakan itu emang benar? Iya benar katanya Insanul. Insanul saya tanya langsung. Oh gitu ya. Tandanya memang benar-benar dari hatinya dia, nggak ada orang yang mempengaruhi gitu kan. Ya ini perlu kita hargai dan kita acungkan jempol bahwa seorang laki-laki itu harus sportif, minta maaf, setelah itu berusaha dan upayakan bisa kembali lagi ke istri saja. Tapi balik lagi, semua itu biarkan ini ruang dan waktunya Mawa yang bisa memutuskan nanti ke depannya seperti apa. Karena itu haknya Mawa bisa mau terus atau mau lanjut, tapi tidak bisa yang namanya digantung ya. Karena semakin digantung kan semakin proses namanya mediasi ataupun bagaimanapun hati itu kan harus ada ujungnya nanti di belakang. Ya banyak. Pertama dia masih berusaha menghubungi PH daripada Mawa. Dia tahu caranya bagaimana supaya dia bisa membuka blokir, tapi ternyata memang kemarin kan diblokir. Sekarang udah bisa komunikasi, tapi masih komunikasi yang masih belum lancar sekali ya, tapi sudah bagus lah, udah ada komunikasi. Saya rasa ini memang perlu dengan penyesuaian yang lebih baik, perlu dengan cara juga yang akan lebih baik lagi. Kita positif aja, karena segala sesuatu hal itu mungkin butuh proses ya kan, tapi ada waktu gitu kan, ya mungkin gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen